Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Salma Gusminta dengan NIM 2370231059, Prodi Teknik Informatika Universitas Krishna Dipayana. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang ujian tugas akhir semester pengolahan citra dengan dataset yang saya buat. Dan untuk itu, let's get started. Yang pertama, ada persiapan dataset. Langkah awal dalam proses klasifikasi citra ini adalah menyiapkan dataset gambar yang telah saya simpan di dalam Google Drive. Jadi dataset ini terdiri dari 3 kelas objek, yaitu ada iPhotos, perfume, dan Shuki. Masing-masing berisi 50 gambar, sehingga total terdapat 150 gambar. Struktur dataset disusun ke dalam 3 folder, di mana tiap folder mewakili satu set. Dan langkah-langkahnya yang pertama, ada mount Google Drive ke Google Drive. Jadi langkah ini dilakukan untuk mengakses dataset langsung dari Google Drive ke lingkungan Google Colab. Dengan proses mounting, Google Drive ini akan terhubung sebagai sistem file yang bisa diakses melalui kode Python, sehingga mempermudah pemrosesan file secara langsung tanpa perlu mengunggah ulang. Yang kedua, ada penelusuran direktori dataset, yaitu setelah proses mounting berhasil, langkah berikutnya adalah mengatur direktori utama dari dataset, yang membuat daftar nama kelas yang tersedia di dalam folder. Hal ini dilakukan agar program dapat membaca masing-masing folder sebagai label yang berbeda dan dapat memproses gambar dalamnya secara otomatis melalui perulangan. Ketiga, ada preprocessing gambar, yaitu agar gambar dapat diproses oleh model machine learning yang efisien. Dilakukan beberapa proses pra-memprosesan atau reprocessing pada setiap citra. Yaitu di sini ada resize. Semua gambar diubah menjadi ukurannya 100 x 100 pixel. Tujuannya untuk menyamakan dimensi seluruh gambar agar dapat diproses dalam satu bentuk array yang konsisten. Ukuran 100 x 100 ini dipilih sebagai kompromi antara efisien komputasi dan informasi visual yang tetap terjaga. Dan yang kedua ada grayscale conversion. Gambar berwarna dikonversi menjadi grayscale atau hitam putih. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan data visual dari 3 channel, yaitu RGB menjadi 1 channel atau intensitas cahaya saja. Selain itu, pendekatan ini mengurangi kompleksitas fitur yang penting untuk dataset berukuran kecil. Yang ketiga ada normalisasi pixel. Setelah diubah menjadi grayscale, tiap nilai pixel yang semula berada dalam skala 0 sampai 255 dinormalisasi menjadi skala 0 sampai 1 dengan cara membagi setiap pixel dengan 255. Dan proses ini bertujuan untuk menghindari nilai input yang terlalu besar dan membantu model berlatih lebih stabil dan cepat. Selanjutnya ada ekstraksi fitur. Setelah seluruh gambar berhasil diproses dalam tahap pra-memprosesan, langkah selanjutnya adalah melakukan ekstraksi fitur dari data citra. Ekstraksi fitur bertujuan untuk mengubah citra menjadi representasi numerik yang dapat dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi seperti K-nearest neighbor, naive Bayes, atau support vector machine. Pada proses ini, saya memiliki metode grayscale dan flatten pixel sebagai teknik ekstraksi filter. Metode ini cukup sederhana dan cocok untuk data kecil karena tidak membutuhkan komputasi berat atau pemrosesan lanjut. Dan langkah-langkahnya seperti membaca dan mengubah gambar. Jadi untuk setiap file gambar dalam folder dataset, gambar dapat dibaca menggunakan imread dari schemage.io. Gambar dikonversi ke grayscale menggunakan RGB to gray dari schemage.color agar hanya menyimpan informasi sebagai intensitas cahaya dan tidak lagi memuat informasi warna atau RGB. Setelah itu, gambar dapat diubah ukurannya menjadi 100 x 100 pixel dengan fungsi resize dari schemage.transform. Ini penting agar semua gambar memiliki ukuran yang seragam. Kedua, melakukan flatten. Dalam gambar 2 dimensi, hasil resize diubah menjadi vektor 1 dimensi dengan fungsi flatten. Misalnya, gambar 100 x 100 pixel akan menghasilkan vektor dengan panjang 10.000. Pos ini mengubah informasi spesial menjadi bentuk vektor numerik. Setiap vektor kemudian ditambahkan ke dalam data list dan label kelasnya dimasukkan ke dalam listnya labels. Yang ketiga ada encoding label. Label yang awalnya berupa string diubah menjadi angka menggunakan
menggunakan label encoder dari sklearn.preprocessing. Ini disebut karena algoritma KNN dan lainnya hanya menerima label dalam bentuk yang numerik. Yang keempat ada hasil akhir. Setelah semua gambar diproses, hasilnya adalah X atau sebuah array non-P dengan shape 150 dan 10.000 yang menyimpan 150 vektor picture dari semua gambar. Dan Y, sebuah array label numerik berukuran 150 yang sesuai dengan kelas dari masing-masing gambar. Yang terakhir ada visualisasi fitur. Untuk memperjelas bentuk hasil dari proses ekstraksi fitur, saya menambahkan visualisasi terhadap salah satu gambar hasil preprocessing dan representasi vektornya. Dan langkah-langkahnya seperti ambil satu data vektor, misalnya data pertama, terus diubah menjadi vektor 1 dimensi menjadi gambar 2 dimensi dengan reshape 100x100 dan tampilkan gambar grayscale menggunakan InShow. Selain itu, tampilkan grafik nilai vektor, misalkan 300 nilai awal dalam bentuk line chart agar terlihat pola distribusi pixel sebuah pattern. Dan visualisasi ini membantu menunjukkan bahwa meskipun gambar telah dikonversi ke vektor, informasi visualnya tetap dapat dipresentasikan kembali. Jadi kesimpulannya untuk bagian yang B ini, metode ekstraksi fitur grayscale dan flatten pixel memiliki beberapa keunggulan, seperti sederhana dan cepat diproses, cocok untuk model klasik seperti KNN, dan tidak membutuhkan arsitektur yang kompleks. Namun teknik ini juga memiliki keterbatasan, diantaranya mengabaikan struktur spasial dan pola-pola pada citra, kurangnya efektif pada data dan variasi posisi atau rotasi objek yang lebih tinggi, dan rentan terhadap noise karena setiap pixel dianggap fitur yang setara. Meskipun begitu, metode ini sangat cocok digunakan dalam eksperimen yang ukuran datasetnya lebih kecil dan akan proses lebih cepat. Selanjutnya adalah klasifikasi dan evaluasi. Setelah dataset berhasil diubah menjadi vektor, fitur, dan label numerik, langkah selanjutnya adalah menerapkan dua algoritma klasifikasi untuk membandingkan performanya, yaitu saya memakai K-nearest neighbor atau KNN sebagai model machine learning tradisional dan convolutional neural network atau CNN sebagai model deep learning. Dan kedua model ini akan dilatih dan diuji, dievaluasi dengan metrik klasifikasi dan dibandingkan secara objektif. Yang pertama ada klasifikasi dengan KNN. Langkah pertama adalah memisahkan data menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Ini dilakukan menggunakan train test split dari sklearning model selection dengan rasio 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Tujuannya agar kita bisa menguji performa model terhadap data yang belum pernah dilihat. Yang kedua ada pelatihan model KKN. Model KNN ini dibuat menjadi K-neighbor classifier n_neighbors, artinya klasifikasi akan ditentukan berdasarkan 3 tetangga terdekat. Dari setiap titik data, model kemudian dilatih menggunakan fit terhadap data latih atau X-train atau Y-train. Yang ketiga ada evaluasi model KNN. Setelah model KNN dilatih, dilakukan prediksi pada data uji atau X-test dengan predik, lalu dibandingkan dengan Y-text untuk mendapat numerik evaluasi, yaitu ada akurasi, precision, dan recall. Yang keempat ada confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk memvisualisasikan kinerja klasifikasi dalam bentuk tabel 3x3 karena terdapat 3 kelas. Setiap baris menunjukkan label asli dan setiap kolom menunjukkan prediksi model. Confusion matrix membantu mengidentifikasi jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas, yaitu diagonal utama, dan kesalahan model dalam mengklasifikasikan antar kelas atau off diagonal. Yang kedua ada klasifikasi dengan CNN. Yang pertama, memprosesan ulang dataset. Berbeda dengan KNN yang menggunakan vektor fitur flatten, CNN memerlukan citra dalam format data aslinya, yaitu 100x300x3, dan memanfaatkan image data generator dari keras. Dataset disiapkan ulang menjadi batch image dan dilakukan argumentasi untuk meningkatkan keberagaman data. Yang kedua ada arsitektur model CNN. Model CNN itu dibangun menggunakan Crash Sequential API, yaitu arsitekturnya mencakup
menolak fitur spasial dari gambar. Terus Mark Falling 2 dimensi untuk mengurangi dimensi sambil mempertahankan fitur penting. Flatten untuk mengubah fitur 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Dense layer untuk klasifikasi akhir. Softmax digunakan pada output layer untuk menghasilkan probabilitas dari 3 kelas. Yang ketiga ada pelatihan model. Model dikompilasi dengan optimizer, loss function, dan metrik. Yang keempat ada evaluasi model CNN. Setelah pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi data validasi. Prediksi dikonversi menjadi label dengan NP Argmax, yaitu bandingkan dengan label asli. Untuk menghitungnya ada akurasi, precision, dan recall. Sama seperti KNN, evaluasi dilakukan menggunakan akurasi score, precision score, dan recall score. Yang kelima ada confusion matrix dari CNN sendiri. Confusion matrix juga dibuat untuk CNN menggunakan confusion matrix dan confusion matrix display. Visualisasinya ditampilkan dalam bentuk warna biru dengan label kelas AirPods, Perform, dan Show. Yang ketiga ada di visualisasi prediksi. Untuk kedua model KNN dan CNN dilakukan visualisasi prediksi ke beberapa gambar, yaitu gambar ditampilkan bersama label asli dan label hasil prediksi. Ini membantu menilai beberapa sering model salah dan dalam mengklasifikasikan objek yang tampaknya mirip atau buram. Pada KNN, setelah data sudah di-flatten, gambar harus direkonstruksi dari vektor ke citra 2 dimensi, yaitu 1x100. Sedangkan pada CNN, gambar tetap dalam bentuk pastinya, sehingga langsung bisa dapat ditampilkan dengan image show. Sekarang yang deh, itu analisis perbandingan. Setelah kedua algoritma KNN dan CNN diimplementasikan dan dievaluasi pada data citra yang sama, dilakukan analisis perbandingan untuk mengukur performa masing-masing metode secara kuantitatif. Perbandingan dilakukan berdasarkan 3 metrik utama klasifikasi, yaitu ada akurasi, precision, dan recall, dan ada waktu pelatihannya. Yang pertama ada hasil pengujian. Berdasarkan hasil eksperimen dilakukan, diperoleh metrik performa sebagai berikut, yaitu algoritma, akurasi, precision, dan recall. Jadi algoritma KNN akurasinya 0,433, precision 0,436, recall 0,440, dan waktu pelatihannya sangat cepat, kurang dari 1 menit. Sedangkan CNN akurasinya 0,300, precisionnya 0,309, recall 0,300, dan waktu pelatihannya sekitar 2-3 menit atau tidak. Yang kedua ada interpretasi perbandingan, yaitu KNN. Akurasinya 43,3%. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa KNN mampu mengklasifikasi gambar dengan tingkat akurasi yang cukup untuk dataset kecil ini. Dan precision dan recall 43-44%. Kinerja model ini cukup merata dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan setiap kelas, namun masih jauh dari ideal. Dan waktu pelatihannya hampir instan karena KNN tidak benar-benar melatih model, hanya menyimpan data latih sehingga data sangat efisien dari segi waktu. Sedangkan CNN atau Convolutional Neural Network akurasinya cuma 30%. CNN menunjukkan memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan KNN dalam eksperimen ini. Precision dan recall-nya 30%. Kinerja CNN cenderung rendah dan model tidak mampu menangkap pola dengan baik. Ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan jumlah data dan arsitektur yang masih sederhana. Dan waktu pelatihannya cukup lama dibandingkan KNN, karena CNN melakukan proses pelatihan melalui banyak iterasi atau epoch dan memerlukan komputasi GPU untuk intensitas. Yang ketiga ada faktor-faktor yang memengaruhi performa. Mengapa KNN lebih baik dalam kasus ini? Karena dataset kecil atau 150 gambar total tidak cukup untuk membuat CNN bekerja maksimal. Dan KNN cukup efektif dengan representasi vektor sederhana seperti grayscale atau Falking. KNN tidak memerlukan proses belajar, ia hanya mencari tangga terdekat sehingga lebih tangguh dalam data terbatas. Mengapa CNN kurang optimal? Karena CNN membutuhkan jumlah data yang lebih besar agar bisa belajar representasi fitur secara otomatis. Arsitektur CNN juga digunakan mungkin terlalu dangkal dan belum optimal. Tidak digunakan teknik augmentasi atau regularisasi seperti dropout, batch normalization, atau
early stopping yang bisa membantu menghindari overwriting. Gambar mungkin memiliki variasi visual yang kecil, seperti terlalu gelap atau resolusinya kurang jelas. Yang keempat ada kesimpulan analisis. Secara umum, meskipun CNN merupakan algoritma yang canggih dan banyak digunakan untuk klasifikasi citra, dalam kasus ini KNN memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan kompleksitas model dengan ukuran dan kualitas database. Untuk kualitas dataset ini yang kecil, sederhana, dan pendekatan klasik seperti KNN masih sangat komparatif. Yang terakhir adalah interpretasi. Pada bagian ini dilakukan interpretasi secara menyeluruh terhadap hasil eksperimen klasifikasi citra menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN dan Convolutional Neural Network atau CNN. Analisis ini tidak hanya berdasarkan angka-angka performa, tetapi juga mencakup karakteristik algoritma, kelebihan dan kelemahannya, serta kesesuaian dengan kasus yang dikerjakan. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan masing-masing algoritma. KNN sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk dataset kecil, cepat untuk eksperimen awal. Dan kelemahannya seperti sensitif terhadap skala fitur dan noise, tidak efisien pada dataset besar, dan tidak dapat mengekstrak fitur kompleks. Kalau Convolutional Neural Network, kelebihannya mampu belajar fitur otomatis dari citra. Sangat cocok untuk data visual dan skalabilitasnya lebih tinggi, karena CNN bekerja dengan baik untuk dataset besar dan kompleks, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan teknik seperti transfer learning. Dan kelemahannya, performa menurun pada dataset kecil, waktu pelatihannya lebih lama, dan butuh tanding arsitektur dengan parameter. Yang kedua, kesimpulannya, algoritma ini yang lebih cocok buat kasus ini adalah KNN, karena dataset sangat kecil, yaitu 150 gambar, yang tidak hanya cukup untuk membuat CNN bekerja secara optimal. Dan KNN bekerja dengan cukup baik, dengan representasi fitur sederhana seperti grayscale dan flatten pixel. Waktu pelatihannya yang cepat dan hasil yang lebih akurat dibandingkan CNN pada eksperimen ini. Namun perlu dicatat bahwa CNN tidak serta-merta jelek. Justru sebaliknya, CNN akan unggul secara signifikan jika dataset lebih besar dan bervariasi, dilakukan augmentasi seperti rotasi zoom, flipping data, dan arsitektur model dibuat lebih dalam dan dilengkapi dengan teknik regulasi seperti dropout dan batch normalization, dan dilakukan tanding hyperparameter dan pelatihan lebih lama. Klasifikasi gambar merupakan tugas penting dalam pengolahan citra digital. Melalui eksperimen ini diperoleh wawasan bahwa pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kondisi dataset dan sumber daya yang tersedia. Untuk tahap awal, metode tradisional seperti KNN ini masih sangat relevan. Namun, seiring berkembangnya kompleksibilitas data dan kebutuhan akurasi, model deep learning seperti CNN akan menjadi pilihan utama. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.